Oke teman-teman, selamat datang ke Bali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget. Sebuah film pendek Godzilla yang bikin heboh. Film ini tuh kayak ngejawab pertanyaan, gimana jadinya kalau Burning Godzilla yang kita kenal dari dulu ternyata bukan satu-satunya? Wah, penasaran kan? Yuk kita langsung bedah aja mahakarya modern yang satu ini. Oke, jadi pertanyaan utama dari film ini tuh simple tapi bikin mikir. Coba deh bayangin apa yang terjadi kalau kekuatan super dahsyat dari Burning Godzilla yang ikonik itu, tiba-tiba pindah badan ke Godzilla dari era yang beda banget. Nah, ini dia premis gilanya. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Kita disuguhin perpaduan dua era yang bener-bener wow. Jadi kekuatan apinya yang super panas itu kan dari Godzilla klasik tahun 95, yang fans sering sebut Desugoji. Terus kekuatan itu dimasukin ke desain Miregoji dari era milenium yang lebih ramping, lebih garang gitu kelihatannya. Hasilnya, gila, keren banget. Oke, biar lebih jelas kita perlu lihat konteksnya dulu nih. Jadi film pendek ini tuh bukan proyek iseng yang tiba-tiba muncul. Ini sebenarnya bagian dari seri film pendek spesial yang dibikin Toho buat ngerayain sejarah panjang mereka. Dan kunci utama dari seri ini, yang bikin fans seneng banget, adalah mereka kembali ke akarnya. Maksudnya, mereka pakai teknik Sweetmation. Buat yang mungkin belum tahu, itu loh teknik efek spesial klasik Jepang, di mana ada aktor beneran yang pakai kostum monster gede di dalam set miniatur. Inilah yang bikin film-film Godzilla jadul itu punya feel yang magis dan nostalgik. Nah, seri ini ngerayain itu, membawa kembali keajaiban klasik itu ke zaman sekarang. Jadi, Toho itu udah rutin ngerilis film-film pendek stop motion kayak gini setiap tahun, khusus buat acara namanya Godzilla Fest. Nah, Shinjuku Burning ini yang paling baru, ngelanjutin tradisi yang udah jalan dari tahun 2021. Ini bukti kalau Toho bener-bener komit buat ngejaga jiwa Godzilla ini tetap hidup buat kita para fans. Dan tahu nggak, dari semua film pendek keren yang udah mereka rilis, banyak banget fans yang bilang kalau Shinjuku Burning ini yang paling top. Bener-bener puncaknya lah. Nah, makanya yuk kita kulik lebih dalam lagi, apa sih yang bikin film ini spesial banget? Oke, sekarang kita masuk ke anatominya. Apa aja sih yang bikin film ini kerasa efektif banget? Kita mulai dari gaya pengambilan gambarnya yang, wah, unik banget. Jadi, mereka pakai gaya one shot. Maksudnya, pengambilan gambarnya tuh panjang, terus-terusan, tanpa ada potongan sama sekali. Seolah-olah kamera nggak pernah mati. Efeknya apa? Kita sebagai penonton jadi kayak beneran ada di sana, di darat, bareng para tentara itu. Kita ngerasain kekacauannya secara real time. Gila, ini cara yang cerdas banget buat bikin suasana jadi super tegang dan mencekam. Dan tegangnya itu udah kerasa dari awal banget. Tiba-tiba kita dengar laporan dari tentara, suhu tubuh Godzilla udah mencapai 490 derajat Celcius. Itu udah panas banget. Ini kayak pertanda pertama kalau, wah ada yang gak beres nih. Nggak lama, suhunya naik lagi. Tembus 500 derajat. Kenaikannya cepat banget, dan ini yang bikin suasana makin misterius dan bahaya. Kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya Godzilla ini kenapa sih? Dan puncaknya, suhunya tiba-tiba loncat drastis ke 800 derajat Celcius. Gila, di titik ini udah jelas banget, udah nggak ada keraguan lagi. Godzilla ini lagi diambang kehancuran total. Dia mau meltdown. Tapi film ini nggak cuma soal tegang-tegangan aja. Ada banyak banget fan service yang nunjukin kecintaan mereka ke franchise ini. Coba bayangin, Gareth Edwards, sutradara Godzilla versi Hollywood tahun 2014 itu, dia datang loh ke lokasi syuting, bahkan ngasih masukan. Keren kan? Terus ada juga adegan komedi yang jadi referensi ke film dia. Dan yang paling ikonik, ada momen di mana Godzilla kayak lagi pulang kampung, berinteraksi sama patungnya sendiri di depan gedung Toho di Shinjuku. Nah, sekarang kita maju ke bagian klimaksnya. Kita lihat gimana semua ketegangan ini akhirnya meledak jadi sebuah finale yang luar biasa, plus ada cliffhanger yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Proses transformasinya ini digambarin dengan dramatis banget. Awalnya, semburan atomnya itu warnanya nggak stabil, ada campuran biru sama oranye. Terus makin lama makin pekat, jadi oranye semua, siripnya, nafasnya, dan akhirnya boom, seluruh tubuhnya nyala membara, kayak neraka berjalan. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada satu tentara yang nyeletuk ngasih nama buat wujud baru Godzilla ini. Dan namanya pas banget, keren, dan gampang diingat. Red Dragon, naga merah. Tapi pas kita pikir ceritanya udah selesai, film ini ngasih satu kejutan lagi. Plot twist! Dari dalam asap sisa ledakan, tiba-tiba kedengeran suara yang aneh banget. Suara misterius. Dan yang pasti, itu bukan suara Godzilla. Jadi, suara apaan dong itu?
Nah, setelah banyak analisis dan debat panas di forum-forum fans, teori yang paling kuat nunjuk ke satu nama. Katanya, monster baru yang misterius ini adalah Biollante. Yap, salah satu musuh klasik Godzilla yang paling ikonik dan mengerikan. Kenapa Biollante? Oke, ada beberapa bukti kuat nih. Pertama, suaranya. Suara aneh itu kayak datang dari beberapa titik sekaligus, bukan cuma satu. Ini cocok banget sama karakteristik Biollante yang punya banyak sulur atau tentakel. Kedua, dan ini yang paling jelas, kalau kalian jeli nontonnya, ada dua benda kayak ekor atau sulur yang kelihatan gerak-gerak sekilas di dalam asap. Wah, ini sih petunjuk visual yang kuat banget. Jadi, pertanyaannya sekarang, kenapa film pendek ini jadi penting banget? Kenapa ini bisa bikin heboh komunitas Godzilla, dan bukan cuma dianggap tontonan lewat aja? Intinya gini, film ini tuh berhasil banget ngegabungin tiga hal. Masa lalu, masa kini, dan masa depan Godzilla. Dia menghormati masa lalu dengan teknik sweet motion ya. Dia pakai teknik film modern kayak one shot buat bikin pengalaman nonton yang super imersif. Dan yang paling penting, dia ngebangun masa depan dengan cliffhanger super cerdas yang bikin semua orang jadi nebak-nebak. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat kalian semua. Setelah ngelihat semua petunjuknya, menurut kalian monster apa yang sembunyi di dalam asap itu? Apa kalian setuju sama teori Biollante? Atau jangan-jangan punya teori lain yang lebih gila? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Makasih banyak udah nonton Kupas Tuntas film kali ini.